Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Septiani, saya peserta pelatihan dasar Kementerian ATR BPN gelombang 3, golongan 2, angkatan 8. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai agenda 2, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Daftar isi. Bagian pertama, komitmen mutu. Bagian kedua, anti korupsi. Komitmen mutu. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya seringkali kedua aspek tersebut terlupakan atau bahkan diabaikan. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, baik pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Edward Deming. Nilai cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Crosby. Kesesuaian terhadap spesifikasi. Menurut Juran. Menjaga komitmen mutu. Tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu. Komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah. Melayani dengan hati. Melindungi dan mengayomi. Perbaikan berkelanjutan. 5 pilar Total Quality Management, yakni organisasi, proses, produk, kepemimpinan, dan komitmen. Menurut Ciptono dan Anastasia Diana, tahun 2002, mendefinisikan Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegritas dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Bill Craig dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut, kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Fishbone Manajemen Mutu.
Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu di atas, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning, mengawasi capaian mutu atau quality control, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement. Metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode Plan Do Check Act atau PDCA. Metode kedua yaitu diagram sebab dan akibat atau Cause and Effect Diagram. Implementasi mutu dalam pelayanan publik. Berdasarkan gambar di atas, tampak jelas bahwa tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup tanggung jawabnya. Pada anti korupsi. Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Secara umum, dampak negatif korupsi. Yang pertama, tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, tata administrasi. Pengertian tindak pidana. Menurut Profesor Muljadno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, dan melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi. Yang pertama, peraturan perundangan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance. Hal ini pencegahan dalam lingkup perbaikan sistem. Jenis tindak pidana korupsi. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan yang bisa memberantas korupsi dengan akhlak atau moral. Peran tunas integritas. Ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.